Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu, yaitu terdiri dari saudara Fauzan, kemudian anggotanya yaitu Yoda Badru Tamami, kemudian saya sendiri Nandang, dan yang terakhir yaitu Prasti Aulia. Kami di sini akan menjelaskan tentang penerapan MIMD dalam mengolah data dari server pada aplikasi berita berbasis mobile. Di sini kami untuk memenuhi salah satu mata kuliah tentang komputer paralel. Di sini latar belakang yaitu yang pertama yaitu pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia. Jadi pertumbuhan aplikasi mobile di Indonesia ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Dengan jumlah pengguna ponsel pintar mencapai 160 juta orang. Itu per Maret 2001 berdasarkan sumber dari Kominfo mencakup 89% dari total penduduk. Jadi 89% total penduduk Indonesia ini sudah menggunakan smartphone di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sistem operasi Android dan tantangan pengembang. Nah, Android di sini sebagai sistem operasi seluler berbasis kernel Linux yang dimodifikasi ataupun dirancang pada perangkat layar sentuh. Pengembang aplikasi Android dituntut untuk membangun aplikasi dengan tingkat efisiensi tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang pesat. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi berita untuk Android. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pengembangan aplikasi berita untuk platform Android. Data berita diperoleh secara dinamis melalui API server dengan penekanan pada penggunaan pemrosesan paralel, khususnya yaitu konsep MIMD ataupun Multiple Interaction Multiple Data. Nah, di sini untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu tujuannya penelitian dan dampaknya bagi pengembang. Melalui penelitian ini tujuan utamanya yaitu adalah untuk meningkatkan kinerja aplikasi Android, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan efisien, dan diharapkan bahwa hasil penelitian akan memberikan wawasan dan panduan praktis bagi pengembang aplikasi Android. Untuk mendukung pengoptimalan konsumsi, data dari server secara optimal dan efektif dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompleks. Metode waterfall. Metode waterfall itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan, yang kedua itu desain, yang ketiga itu implementasi, dan yang terakhir itu pengujian. Nah, perencanaan. Perencanaan itu yang A itu kebutuhan sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak itu ada beberapa bagian perangkat lunak. Sistem operasi Android Studio, Android SDK, Android Grain, dan Kotlin. Nah, di perangkat lunak ini ada versi. Nah, di sistem operasi ini ada Fedora Linux 38 Workstation Edition, dan di Android Studio ini ada Android Studio Flamingo. Dan di Android SDK ini ada Android 13 no Tiramisu. Nah, di Android Grain ini ada 8.0 dan Grade 8.0 dan Kotlin 1.8110. Nah, di perencanaan sistem selanjutnya itu kebutuhan sistem perangkat keras. Nah, sistem perangkat keras ini ada perangkat keras. Nah, perangkat keras ini ada versinya, dan kita menggunakan laptop Asus atau merek Asus VivoBox, dan memori atau RAM-nya itu 12 GB. Nah, di laptop Asus ini ada memorinya atau RAM-nya itu 12 GB. Dan prosesornya itu AMD Ryzen 3, dan kartu grafisnya itu AMD Radeon VGA Graphics. Nah, di dalam penyimpanan itu ada SSD 512 GB. Oke,
pada tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini kami kan merancang UI UX, yaitu user interaction or user experience. Yang pertama ini kami merancang halaman home, di mana halaman home ini terdapat beberapa berita dalam beberapa tema yang berbeda. Misal ada hot news, Indonesia news, itu kan berbeda-beda tuh. Oleh karena itu nih, MIMD multiple interaction, multiple data akan kami terapkan pada halaman home ini. Lalu ketika halaman berita tersebut kita klik, akan menampilkan detail berita, di mana detail berita ini terdapat judul, tanggal pembuatannya berita, isi beritanya apa, lalu di situ ada tombol bintang, di mana tombol bintang itu menandakan untuk menambahkan halaman tersebut ke dalam halaman favorit. Nah, di halaman favorit ini kita akan ditampilkan beberapa berita yang kita sudah simpan. Tidak hanya satu atau dua berita, tapi bisa banyak berita yang kita simpan dengan tema dan berita yang berbeda juga. Selanjutnya adalah perancangan diagram aktivitas atau diagram activity. Di sini startnya saat pengguna membuka aplikasi. Saat pengguna membuka aplikasi, pengguna akan membuka halaman home. Ketika pengguna membuka halaman home, sistem akan menampilkan halaman home. Di saat yang bersamaan, sistem akan memuat data secara asinkronus. Data apa itu? Adalah data berita. Jadi data berita ini dimuat secara asinkronus dengan instruksi dan data yang berbeda-beda, yang dimana MIMD diterapkan pada tahap ini. Lalu ketika data tersebut sudah di-load, sudah berhasil dimuat, maka berita tersebut akan ditampilkan oleh sistem. Dan nanti pengguna dapat melihatnya di halaman home tersebut. Lalu di sini karena kita menggunakan data dari server, kita di sini membutuhkan yang namanya interface API atau antarmuka API. Di sini kita menggunakan dua interface API. Yang pertama adalah top headlines dan yang kedua adalah everything. Yang dimana top headlines ini adalah antarmuka untuk berita-berita terpanas atau terviral. Dan yang kedua ini everything, artinya everything itu adalah semua berita. Dan di sini juga terdapat parameter-parameter yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah implementasi logika pemrograman. Nah, di sini aplikasi mencakup 4 fungsi utama. Jadi setiap fungsi ini memiliki logikanya masing-masing. Dan setiap logika itu akan menghandle berbagai kondisi, baik itu sukses ataupun gagal. Lalu di sini adalah penerapan MIMD-nya. Nah, di sini untuk dapat merealisasikan konsep MIMD atau multiple instruction, multiple data. Di sini saya menggunakan fitur dalam bahasa Kotlin yaitu asinkronus. Asinkronus ini bertujuan untuk menggunakan atau menerapkan sistem paralel pada suatu data ataupun pada suatu logika. Jadi di sini kita mempunyai 4 fungsi utama dan setiap fungsi ini diterapkan secara asinkronus, yang dimana fungsi atau tugas yang paling enteng atau paling ringan akan ditampilkan terlebih dahulu, akan diselesaikan terlebih dahulu. Jika tugas tersebut berat, tugas tersebut akan depending atau di-await, seperti itu. Lalu di sini adalah yang keempat, tahap pengujian. Di sini kita dapat melihat kecepatan load atau kecepatan memuat setiap berita. Di sini berita Palestina dimuat selama 1,6 detik, berita lokal mancanegara juga sama. Lalu berita olahraga di sini dimuat paling lama yaitu 2 detik. Jadi di sini berita olahraga akan ditampilkan paling belakangan. Jadi berita olahraga ini akan ditampilkan belakangan agar berita-berita lainnya itu tidak terpending menunggu berita olahraga ini selesai di load. Tidak. Jadi berita olahraga ini akan ditaruh di paling belakang urutannya, antriannya, agar berita-berita lain itu yang ukurannya lebih kecil bisa ditampilkan terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.